Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yudit Samanta, tetap di program tamu hari ini. Pemirsa, belakangan muncul buku-buku karya orang-orang yang ada di Lampung, baik itu buku fiksi, non-fiksi, ataupun buku yang berat dan buku yang ringan. Nah, karena bermunculan buku-buku tersebut, tidak lepas dari yang namanya tidak bisa dipisahkan dari penerbitnya masing-masing. Nah, mengenai penerbit, pemirsa, buku-buku yang ada di sekolah, kemudian buku-buku yang ada di lingkungan, dan bertebaran di toko-toko tersebut, memang tidak bisa dilepaskan dari penerbitnya masing-masing. Dan saat ini, selama 60 menit, sudah bersama dengan Yudit Samanta di sini, yaitu Mas Ihsanuddin, pemilik penerbit Aura, beserta dengan Mas Tabroni M. Zuhri, selaku pemilik penerbit Harakindo. Mari kita bersama-sama berbincang-bincang dengan beliau di tamu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tabroni, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Ihsanuddin, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Kalau setahu saya, Mas Tabroni dan Mas Ihsanuddin ini bukan latar belakang asli seorang penerbit, katakanlah seperti itu. Tapi ini bisa berkecimpung di dunia penerbitan buku. Monggo dari Mas Tabroni dulu nih, Mas. Ya. Kenapa bisa seperti itu, Mas? Ya, sebetulnya kan saya berangkat dari percetakan ya. Sebelum ke penerbitan memang saya udah mulai percetakan. Itu dari tahun berapa tuh, Mas? Kalau percetakan dari tahun 97. 97. Tapi kalau concern ke penerbitan memang baru. Sekitar 2010 lah. Jadi kalau itu kan memang ada hubungannya ya. Jadi memang percetakan sekaligus penerbitan. Percetakan emang ada hubungannya ya, jadi ya, memang gitu. Untuk dunia ini udah nggak heran lagi ya. Dan kenapa juga jadi tertarik? Apakah karena memang dulunya itu memang bergerak dari percetakan, kemudian tertarik menggeluti bisnis penerbitan ini, Mas Tabroni? Ya, jadi kita ingin menjawab kebutuhan masyarakat kita sebetulnya. Jadi Lampung ini kan sudah cukup banyak nih, perguruan tinggi, sekolah itu kan cukup banyak. Tapi dari penerbitan ini kan kelihatannya masih jarang di Lampung. Nah, barangkali memang ini prospeknya gitu. Jadi untuk menjawab kebutuhan itulah. Mas Tabroni, kalau boleh tahu ini yang terjadi pada saat operasional buku-buku di tempat Mas Tabroni, tempat penerbitan Mas Tabroni? Iya. Ini ya kondisinya ya, saat ini lagi dalam kondisi apa nih, dalam proses apa nih, Mas? Ya sekarang banyak menggarap buku ya. Ya kalau kampus. Kalau ini operasional sehari-hari ya ini ya, ya. Di Harakindo, Harakindo. Iya, Harakindo betul ya. Oke, luar biasa ya, ini sekali sepertinya tempat ya. kerjanya. Oke, Mas Tabroni, kemudian kenapa, boleh tahu nggak nih, kalau tadi sibuk sekali pergerakan dari mulai apa namanya, percetakan mungkin ya, sampai dengan pembelian, sampai dengan itu buku terbit. Modalnya nih yang paling saya ingin tahu duluan, modalnya apakah modal awalnya seperti apa, atau ada memang modal nekat atau modal bismillah nih? Ya, modal bismillah itu Pak. Jadi kalau bicara modal sebetulnya kan kita kalau usaha itu memang jangan tergantung modal dalam pengertian uang, dana gitu ya. Jadi saya juga termasuk nggak mau menggantungkan modal terkait dengan uang gitu. Jadi kira-kira kalau kita bicara modal ya boleh dibilang nggak ada sebetulnya modal, tapi kadang-kadang kepercayaan orang kepada kita itulah yang menjadi modal kita sebetulnya gitu ya. Judul buku yang pertama kali waktu itu diterbitkan apa nih, Mas Tabroni? Udah lama sih lupa kalau gitu. Kalau yang pertama sudah terlalu banyak yang terbit ya. Iya. Tapi kalau yang baru artinya 2010 ke sini masih ingat lah, mungkin yang sudah kita ISBN kan ya. Jadi kalau nggak salah apa lupa ya. Perlukah masalah toharoh lah, saya lupa. Toharah tadi yang masuk di video tayang tadi ya. Betul. Toharah itu ya. Oh, jadi seperti kayak buletin gitu juga membuat. Iya, kalau buletin udah lama memang sudah dari lama. dulu ya. Oke, baik. Dan itu boleh tahu nggak kendala yang ketika
membangun Harakindo ini, kendala yang ditemui itu apa, Pak? Kendala secara prinsip sebetulnya ya. Jangan dibilang banyak ya Pak, kendala jelas banget. Iya makanya itu. Yang paling prinsip ya, Udah. kita SDM untuk editing yang kaitannya dengan penerbitan itu di situ ya. Editing kita masih kekurangan SDM sebetulnya. Terus ya kalau proses yang lain-lain sih sebetulnya ya selama ini ya bisa jalan aja lah gitu. Jadi pada waktu bisa dibilang pada waktu memulai pertama kali bisnis penerbitan buku ini untuk editing dan lain-lain, Pak saya tangani sendiri. Awalnya kita tangani sendiri kan. Jadi ya kemudian kita merekrut karyawan yang sudah bisa ada basic komputer tentunya ya. Ya kemudian kita latih juga. Lama-lama kan jadi bisa juga. Kalau waktu pertama kali melakukan penerbitan itu cetak sendiri, Mas Tabroni? Atau cetak di Jawa? Enggak, kita ya kan cetak itu biasanya kalau dulu ya kita memang khusus untuk cover biasanya yang kita dulu awalnya cetak di Jawa, di Jakarta ya, banyak di Jakarta. Jadi kalau isi sih kita cetak sendiri. Kenapa maksudnya kalau cetak di Jawa berbeda kualitasnya dengan cetak di sini untuk cover? Dulu kebetulan kita kan ya terbatas ya, mesin terbatas gitu ya. Jadi kalau bahkan dulu itu Lampung masih jarang cetak. Kalaupun ada mungkin kualitasnya gitu. kurang. Ya tentu beda lah. Gitu. Parasi, gradasi warna dan lain-lain. Iya, kualitas untuk begitu covernya terutama. Kalau sekarang sudah banyak ya kita juga udah tanganin lah sendiri sekarang ya. Dan itu sampai sekarang sudah nggak ingat lagi judulnya apa ya, penerbit Harakindo ini ya, Mas. Ya saya nggak ingat persis lah judulnya. Oke. Untuk Mas Ihsan, ini kan kalau Mas Ihsan kan kita tahu bahwa pemilik penerbit Aura ya Mas Ihsan ya. Seperti halnya dengan Mas Tabroni, bagaimana niat awal Mas Ihsan memulai bisnis di dunia penerbitan ini? Sebenarnya seperti gayung bersambut ya. Kebetulan saya juga penikmat buku. Sering diskusi masalah buku gitu. Akhirnya gimana gitu, teman-teman khususnya teman-teman dosen itu bilang ke saya bahwa buatin sih penerbit gitu kira-kira. Nah kemudian karena kebetulan kita juga concern ke buku, akhirnya saya coba mendirikan perusahaan bernama CV Anugrah Utama Raharja. Lebih sering teman-teman kenal dengan Aura gitu. Iya, oke. Dari situlah kira-kira saya kemudian berkecimpung di dunia penerbitan. Terus bagaimana Mas Ihsan bisa tertarik membangun bisnis di sektor penerbitan buku nih Mas? Ya. Boleh tahu Mas? Saya semakin terpacu gitu. Setelah awalnya ternyata membaca, respon pasar bagus. Oh, baik. Ya, baik. Kemudian selain respon pasar juga saya melihat bahwa dunia penerbitan itu ternyata tidak jauh dengan basic ilmu saya sebagai seorang sarjana pendidikan. Saya juga sudah terlalu biasa dengan buku dan beragam macam sumber buku gitu ya. Jadi saya melihat bahwa penerbitan buku ini tidak hanya melihat dari sisi finansial atau koin ya, kalau bahasa saya itu koin, tapi juga dari sisi poin. Saya merasa dengan dunia penerbitan saya bisa mencurahkan ide-ide saya tentang buku, juga bisa menjadi jembatan lah antara penikmat buku dan penulis buku. Baik, gitu, sedikit aja nih Mas, untuk poin yang Mas rasakan, kalau boleh 3 aja poin yang kira-kira dirasakan ketika menjadi memiliki penerbit buku ini Aura namanya ya. 3 aja. Yang pertama, saya senang sekali kalau ada penulis menerbitkan dengan saya, kemudian penulis itu merasa pas dengan kemasan kita. Bagian dalamnya kita racik sedemikian rupa, bagian covernya kita olah sedemikian rupa. Nah kira-kira inilah hasil kita. Gitu. Jadi poin itu akan didapat ketika sang penulis mendapatkan mulai dari bentuk, cover dan lain-lain isi dalamnya itu tanggung jawab kita dan mereka puas, itu poin pertama. Kemudian yang kedua, saya juga
sangat antusias jika kemudian buku itu ada komentar atau feedback dari pembaca. Baik. Nah, saya suka sekali dengan beberapa teman yang misalnya saya kirimin buku, kemudian mereka memberikan testimoninya gitu. Oke, baik-baik. Seru sekali pemirsa, pembicaraan kita mengenai geliat buku yang saat ini mulai marak ada di kota Tapis Berseri, Sang Bumi Ruwajurai ini. Kita masih berbicara dengan Mas Ihsanuddin, dengan Mas Tabrani, masih sekitar buku-buku yang ada di Lampung bersama dengan penerbit Aura dan penerbit Harakindo. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Pemirsa, kembali lagi dengan tamu hari ini dan Yudit masih bersama dengan Mas Ihsan dari penerbit buku Aura, juga bersama dengan Mas Tabrani dari penerbit buku Harakindo. Mas Ihsan lagi, Mas Ihsan, kalau saat ini kan yang bermunculan penerbit-penerbit buku di Lampung sepertinya sudah mulai banyak, sudah mulai marak nih. Kalau menurut Mas Ihsan sendiri, apakah itu sudah ideal untuk sekian banyak maraknya buku-buku yang beragam buku yang timbul di Lampung ini dan jumlah penerbit buku yang ada, Mas? Ya, saya melihat bahwa ideal atau tidak ideal jumlah penerbit itu tidak pada banyaknya jumlah penerbit, tapi lebih concern ke masalah konten gitu. Itulah yang sebenarnya menjadi permasalahan penerbit di Lampung, masalah konten. Terus terang saja, saya juga mohon maaf ini, calon-calon pelanggan saya ada beberapa penulis yang secara konten belum layak lah katakanlah untuk dipublish, sehingga dengan sangat terpaksa kalaupun toh harus kita lalui dengan editing, nampaknya perlu waktu yang cukup lama gitu. Sehingga kalau masalah jumlah banyak penerbit, justru kita sedang mendorong untuk teman-teman di daerah itu mendirikan penerbit. Dan hari ini Anugerah Utama Raharja atau Aura sudah berusaha untuk memfasilitasi teman-teman daerah untuk membangun komunitas-komunitas buku dari perpustakaan, taman baca buku, dan akan kita dorong untuk mereka mendirikan penerbit. Dan Aura siap untuk membantu, untuk membantu teman-teman di daerah
daerah yang sudah menghubungi saya dan sudah berdiri itu ada Metro, ada Waikanan ini sedang dalam proses pembicaraan, terus kemudian Mesuji, dan saya berharap daerah-daerah lain khususnya yang memiliki perguruan tinggi seperti Pringsewu, kemudian Lampung Selatan, saya secara prinsip siap untuk membantu teman-teman mendirikan penerbit. Baik. Lalu kemudian bisa dikatakan bahwa saat ini penerbit buku yang ada di Lampung saat ini itu masih bisa dibilang kurang ya, Mas ya? Masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Kemudian ketika konten tadi yang dijadikan katakanlah sebagai permasalahan ketika mereka antara penulis dan penerbit, pernah nggak Mas, ini mohon maaf Mas Ihsan, untuk menjembatani antara penulis dan penerbit sekalian, entah itu namanya program sosialisasi, entah itu kebersamaan, entah itu silaturahmi, untuk membicarakan tuh. Jadi ketika mereka ingin hasrat ataupun ini ide dibukukan, betul. Kemudian tidak ada masalah. Kemampuan menulis itu kan tidak timbul begitu saja. Orang pengen menulis kemudian dia bisa menulis. Ada proses panjang yang harus dilalui oleh seorang penulis. Makanya kita pacu teman-teman untuk membuat taman baca. Orang yang mau menulis pasti harus membaca. Baca dulu ya. Orang membaca 100 buku mungkin baru bisa menulis 1 buku. Oh, baik. Jadi kita dorong teman-teman untuk mendirikan taman baca. Baik. Nah, kemudian nanti kita dorong untuk memiliki penerbit. Kemudian nanti kita bisa adakan seperti pelatihan-pelatihan kepenulisan. Dan kita sudah didukung. Banyaklah teman-teman yang siap membantu. Baik. Oke, baik. Mas Ihsan, dari sekian banyak teman-teman yang punya katakanlah bergerak di penerbitan buku, Mas Ihsan, sudah berapa banyak anggota teman-teman itu yang masuk ke dalam yang namanya IKAPI? Iya. Itu Mas Ihsan. Paradigma teman-teman di penerbit itu juga nggak bisa dipaksakan. Karena setiap penerbit tidak harus juga bergabung di IKAPI. Itu masalah pribadi penerbit masing-masing. Tapi alangkah baiknya jika penerbit-penerbit itu bergabung di dalam ikatan IKAPI. Yang saya tahu kalau tidak salah kita baru di Lampung ini ada 4 penerbit yang bergabung di anggota IKAPI. Salah satunya Harakindo dan kita Anugerah Utama Raharja Gunung Pesagi. Masih ingat nggak Mas anggotanya kira-kira berapa banyak tuh? Anggota IKAPI untuk di Lampung sekitar 4 yang saya tahu. Sekitar 4 ya. Oh, artinya memang itu dipersilakan ingin memilih masuk ke dalam anggota tersebut. Ketika Mas sekarang sudah masuk ke dalam IKAPI, ada poin yang bisa di-share untuk masyarakat Lampung? Itu bedanya bergabung dan tidak. Betul. Monggo Mas. Yang paling saya rasakan bahwa saat kita bergabung di Ikatan Penerbit Indonesia, itu kita akan diberikan informasi dan undangan untuk mengikuti kepelatihan supaya konten-konten buku yang kita terbitkan itu lebih berkualitas. Di sanalah sebenarnya tempat kita belajar. Di samping masalah-masalah lain seputar penerbitan, yaitu bantuan di bidang hukum. Jika dalam proses penerbitan ini ada pihak-pihak yang memperkarakan, kita kira-kira begitu. Oh gitu, jadi sudah ada yang payungnya lah. Betul. Dikatakan seperti itu, sudah ada payungnya. Kemudian Mas Ihsan, bagaimana sih, seberapa menggeliatkah nih penerbitan buku yang ada di Lampung saat ini nih? Saya sih sangat gembira gitu. Gembiranya itu saya hampir dalam setiap hari itu ada yang bertanya. Minimal mereka bertanya bagaimana cara menerbitkan buku, begitu. Ini sebenarnya masyarakat di Lampung itu keseriusan mereka untuk menulis itu sudah mulai tumbuh, dan banyak komunitas-komunitas seperti Forum Lingkar Pena sekarang ini juga cukup berkembang di Lampung. Terus kemudian apalagi ada kebijakan pemerintah yang mewajibkan seorang profesor, dosen, guru itu untuk membuat karya. Salah satunya adalah bentuk buku. Oke, baik. Mas Tabroni, ini saya ke Mas Tabroni saat ini. Kalau menurut Mas Tabroni, perkembangan penerbit buku saat ini itu seperti apa, Mas? Di Lampung maksudnya? Di Lampung. Sebenarnya cukup berkembang ya. Saya perhatikan
kawan-kawan itu ya walaupun itu tadi tidak semua penerbit tergabung di IKP. Ya. Artinya bebas mereka menerbitkan buku, mencetak buku gitu ya. Jadi cukup banyak gitu ya. Oke. Kalau di Jawa saya yakin untuk penerbit buku Lampung tertinggal ya Mas. Tapi nggak bisa jadi patokan itu. Baik, Mas Tabroni. Tapi kalau bicara di Sumatera, boleh dong saya berbicara di Sumatera. Lampung peringkat berapa Mas Tabroni? Nah kalau soal peringkat kita Masuk nggak pernah ngasih survei. Tapi begini, saya pikir gini, karena Lampung kan dekat dengan Jakarta ya. Jadi memang akses Jakarta Lampung ini hampir sama Jakarta Bandung ya, saya kira perkembangannya cukup pesat lah kalau untuk di Lampung. Mungkin kita kalah dengan Medan ya. Medan lah itu. Jika demikian ada kata-kata kalah dan ada kata-kata tertinggal, itu penyebabnya apa sebenarnya Mas? Penyebab mungkin budaya ya. Budaya untuk menulis itu memang masih lemah untuk di Lampung saya kira. Artinya kadang-kadang ya saya melihat di dunia perguruan tinggi para dosen atau di sekolah itu guru menulis itu bukan karena dorongan untuk mengungkapkan ide gitu, tapi lebih pada kebutuhan komersial. Bukan kenaikan pangkat misalnya gitu ya, kenaikan golongan, jadi anulah kreditnya gitu ya. Itu lebih banyak itu gitu loh. Lebih banyak ke situ. Baik. Bukan untuk komersial malah gitu. Bukan untuk komersial malah. Iya. Kalau saat ini sedikit aja nih. Kalau saat ini perkembangan penerbitan buku di Lampung saat ini berkembang signifikan atau tidak nih? Kalau dilihat tahun-tahun kemarin sampai dengan saat ini, Mas. Ya. Belum, jangan dijawab dulu. Sudah dijawab duluan kalau Pak Hasan. Pemirsa, kita akan segera kembali bersama dengan Mas Tabroni dari penerbit buku Harakindo dan bersama dengan Mas Ihsan dari penerbit buku Aura. Yudit Samanta untuk tamu hari ini akan segera kembali. I really wanna love somebody. I really wanna dance the night away. I know we're only halfway there, but you can take me all the way. You can take me all the way. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat. Minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta karoten, dan omega 9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di tempat-tempat di Lampung. Ini Lampung Yai. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sini di Sindo TV Lampung. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, Yudit Samanta masih bersama Anda, pemirsa Sindo TV Lampung, dan di sini Yudit masih bersama dengan Mas Tabroni beserta dengan Mas Ihsan dari penerbit buku Aura beserta Mas Tabroni. Saat ini kan kita sama-sama tahu bahwa Harakindo ini sudah lama berkibar di Lampung.
sampai saat ini perkembangannya seperti apa? Boleh tahu nggak, Mas Tabroni? Untuk Harakindo nih. Harakindo aja dulu. Ya, kalau ukuran saya sih sebetulnya saya merasa belum puas perkembangannya ya. Jadi harusnya lebih banyak lagi. Cuman hanya gini, karena kalau saya ini Harakindo itu kan ada percetakannya. Percetakan itu nangani macam-macam gitu ya. Semua percetakan gitu. Ada urusan penerbitannya gitu. Jadi kita pakai untuk penerbitan itu Harakindo Publishing sebetulnya gitu. Harakindo Publishing. Jadi Oh, percetakan di sendiri cover belakangnya Harakindo. mungkin ada tulisannya Iya, ya, Harakindo Publishing Oh, ini gitu. kalau ini Aura Publishing gitu ya. Iya. Oh, iya. Jadi Oke. itu. Jadi kalau saya sendiri sih merasa belum puas dengan perkembangan yang sekarang. Kira-kira udah berapa banyak nih, Mas Tabroni, yang diterbitkan, buku yang diterbitkan oleh Harakindo? Masih ingat nggak, Mas? Kalau yang diterbitkan mungkin sekitar, kalau judul ya sekitar 100 sampai 120-an lah ya. Baru itu sih. Makanya itu yang saya bilang masih sedikit gitu. Mas, sejauh ini kalau Harakindo sekarang lebih kemana nih penerbitan bukunya? Katakanlah untuk kampus, untuk hukum, atau bergerak di agama, atau seperti apa? Iya, karena memang kebutuhan yang sekarang diperlukan, memang saya lebih banyak ke kebutuhan buku di kampus ya. Termasuk agama lah, buku agama dan buku kebutuhan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Itu yang banyak. Ya kalau umum saya kira nggak terlalu banyak, mungkin hanya cerpen apa gitu ya. Nggak terlalu banyak lah itu. Cerita-cerita apa gitu nggak terlalu banyak. Terus boleh tahu nggak nih apa dan bagaimana, Mas, buku di Harakindo itu kalau katakanlah ISBN itu berapa, dan kalau tidak ISBN berapa? Oh. Ini, Mas. ISBN itu sebetulnya kalau kita ini itu nggak ada biaya ya sebetulnya kalau ke perpustakaan nasional. Cuman karena kita ini anggota IKP, jadi kalau kami itu begitu. Karena anggota IKP itu kan ada kena beban iuran ke IKP, jadi mengganti itulah. Jadi kita bebankan untuk satu ISBN. Kalau hanya terbitnya sedikit, ya kita kasih harga 50.000, 75 gitu ya. Tapi kalau udah Itu yang kalau cetaknya, kena ISBN. tapi kalau banyak kita udah nggak hitung lagi, udah include di situ dengan biaya cetak segala macam. Gitu aja. Oke, baik. Ini kalau saya dengar selain sebagai penerbit buku, Harakindo itu bergerak di bisnis lain. Bisnis lainnya apa nih, Mas? Ya, Tabroni? percetakan itu. Jadi kalau percetakan ini kan bidangnya banyak. Percetakan, penerbitan, ya, bidangnya banyak ya. Percetakan termasuk advertising kita juga advertising tangani juga. ya. Jadi Cetak, ya, jadi semua jenis cetakan diterima. semua jenis cetakan, Iya. bukan hanya buku. Kalau penerbitkan kan buku ya. Kalau cetakan itu ya segala macam kebutuhan kantor, termasuk pengadaan barang kita juga kita layani ya, ATK segala macam, perdagangan umum lah begitu. Wah, luar biasa, makin menggurita bisnisnya, Mas Tabroni. Mas Ihsan, kalau untuk penerbit Aura sudah berapa banyak nih kira-kira buku yang diterbitkan, dan berapa yang ISBN dan berapa yang tidak masuk ke dalam ISBN? Ya. Kita ingin concern betul di buku ya. Kita nggak ingin main-main di buku. Jadi kita akan fokus dan concern ke buku. Kalau jumlah buku yang sudah kita ISBN itu kurang lebih 200 buku selama 2 tahun ya. Baik. Kita baru 2 tahun berdiri. Kemudian untuk masalah berapa jumlah buku yang sudah kita cetak itu sepertinya sih sudah puluhan ribu ya, karena emang kita concern betul di buku gitu. Ya, terakhir ini kita mencetak sebesar 9.000 eksemplar untuk disebar ke seluruh provinsi Lampung. Baik. Jadi katakanlah memang fokus dan concern di buku. Betul. Oke. Pemirsa, tadi waktu saya off air, saya sempat berbicara dengan Mas Ihsan bahwa bagaimana, Mas, kalau saya bakat menulis, kemudian saya ada kemampuan menulis, tapi saya tidak punya modal untuk menerbitkan tulisan saya tersebut.
Ada caranya nggak dan seperti apa prosesnya ketika saya berhubungan dengan penerbit Aura? Mohon maaf ya Mas, bisa nggak gitu? Betul. Punya niat untuk bukan punya niat ya, punya kemampuan menulis tapi tidak ada modal. Betul. Insya Allah Aura siap menjadi solusi para penulis-penulis hebat di Lampung untuk menuangkan idenya dan menerbitkan bukunya lewat Aura. Nanti akan kita coba bantu share ke media sosial. Kita juga ada websitenya, ada komunitas sendiri juga, aurapublishing.com. Iya, di sini. Kemudian kalau masalah uang itu jangan dipikir hal yang utama gitu. Banyak buku yang kita bantu hadir hanya membawa ide, kita wujudkan dalam bentuk buku, kita jual secara bersama-sama. Dan insya Allah beberapa penerbit di Lampung sudah memberikan masukan ke saya untuk saya bawa ke LTV dan mungkin Sindo TV ini. Kemudian semua pihak semoga bisa mendengar bahwa yang kita perlukan hari ini adalah di mana para penikmat buku di Lampung itu bisa membeli buku hasil terbitan penerbit Lampung. Baik. Saya berharap ini ada beberapa pihak yang berkompeten masalah ini untuk memfasilitasi kita untuk menitipkan buku di situ. Baik. Pemirsa, sekali lagi jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut bisa browsing langsung di www.aurapublishing.com atau bisa juga mention ke Twitter, dulu Twitternya di @aurapublishing, atau bisa juga bergabung di Facebook Aura Publishing. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. You one and only. I promise I'm worthy to. Wangi. Tok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Tadi kayaknya ada di situ. Pemirsa, kembali lagi di Sindo TV Lampung dan kita masih bersama tamu hari ini, masih bersama dengan Mas Tobroni dari penerbit buku Harakindo dan Mas Iksanuddin dari penerbit buku Aura. Saatnya kita agak sedikit bermain dengan temperatur hati karena tadi setelah off ini kedinginan ya Mas Iksanuddin. Kita sekarang siap untuk permainan sedikit? Siap. Mas Iksan siap? Siap. Suaranya mana? Baik. Oke, baik. Siap ya. Ya. Ketika Yudit menyebutkan satu kalimat itu kan artinya berbeda-beda makna. Kalau dari Mas Iksanuddin beda, dari Mas Tobroni beda. Dijawab secara cepat, singkat. Contoh, Yudit Samanta. Ada yang bilang penyiar, ada yang bilang host, ya kan? Ada yang bilang presenter, macam-macam. Gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup.
Ya. Cukup, luar biasa. Penerbit, kita tepuk tangan dulu pemirsa. Oke, ready. Penerbit buku, Jembatan Nulis, kenapa tidak? ISBN, nomor buku, buku laris atau buku lancar, buku laris, Laris. buku mahal atau buku murah, Murah. buku murah, buku perguruan tinggi atau umum, perguruan tinggi, beli buku atau beli pulsa, beli buku, pergi ke mall atau baca buku, Baca buku. buku elektronik, alternatif, Elektronik. lewat, buku fiksi, imajinasi, buku non fiksi. perlu banyak baca. Baik, luar biasa. Jadi kalau pertanyaannya adalah pergi ke mall atau baca buku? Baca Jawabnya, buku. baca buku. Jelas. Kalau kata Bila orang, perlu ke mall baca buku. ke mall untuk baca buku. Iya. Sampai sebegitu, benar ya. Menumbuhkan minat membaca dulu, baru bisa dia menulis, ya Betul, kan? betul. Oke, kembali lagi kita sedikit nih. Apakah untuk saat ini bisnis buku maksudnya untuk menerbitkan buku masih menjanjikan nih, Mas Tobroni dulu? Cukup menjanjikan, saya pikir, gitu ya. Karena memang buku ini sampai kapanpun menurut saya, meski tadi ada e-book ya, sekarang bertebaran e-book di internet, tapi buku ini menurut saya ini bisa diwariskan kepada anak cucu kita, gitu ya. Jadi bukti fisik gitu, Ada yang nggak fisiknya. bisa ditinggalkan gitu, dan masih membekas. Contoh saja dari pengarang-pengarang buku yang katakanlah Pengarang zaman besar. klasik saja masih Iya. sampai sekarang namanya masih ada gitu ya. Iya. Baik dari kalangan Islam, ilmuwan dan sebagainya masih ada gitu. Baik. Jadi kalau buku menurut saya sampai kapanpun Masih terus Masih. bagus dan masih menjanjikan masih bisnis menjanjikan, buku ini apalagi ya. bisnis ini Bisnis memang penerbitan buku. ya cukup manulah Mas menjanjikan. Iksan, jika saat ini fenomena yang terjadi adalah memang e-book ya, banyak orang menggunakan elektronik karena itu bisa dipegang kapan saja, di mana saja, saat dalam keadaan apa saja bisa diakses, dari sumber mana saja bisa dicari tanpa kita harus banyak ke toko buku dan lain-lain. Untuk hal yang terjadi seperti ini, kemudian kalau menurut Mas Iksan sendiri dari penerbit buku Aura, ada nggak satu statement ataupun ya katakanlah kata yang ingin disampaikan terkait dengan orang lebih kepada sekarang elektronik ya yang dipegang? Kalau dari sisi bisnis cetak memang iya. Elektronik ini ancaman buat teman-teman penerbit yang konsen masih di hardbook ya. Tapi paradigma ini harus harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, penerbit itu tidak akan pernah mati walaupun versinya versi e-book. Justru disinilah kemudian kita harus cepat tanggap dengan teknologi bahwa dunia penerbitan, dunia ide, dunia ilmu itu harus tetap dijembatani. Apapun jembatan itu. Misalnya, kalaupun toh memang kecenderungan untuk mencetak dalam versi buku biasa itu sudah tidak ada. Tapi versi elektronik itu tidak mengurangi lah. Masih ada sisi-sisi bisnis yang bisa dikelola. Justru saya melihatnya ini adalah elektronik itu sebagai alternatif pun toh nanti bisa menggantikan buku dalam bentuk yang seperti yang kita lihat hari ini. Itu sebuah keniscayaan ya buat saya. Baik. Jika kita melihat masalah bisnis dari segi bisnis tadi, Mas Ihsan bilang bagaimana nih? Katakanlah persaingan, boleh nggak jika saya berkata ini adalah persaingan antara penerbit buku yang ada di Lampung nih, itu seperti apa, Mas? Setiap penerbit itu sebaiknya melihat penerbit lain bukan pesaing, justru mitra. Itulah yang kemudian saya rasakan hari ini. Saya membangun teman-teman untuk memiliki penerbit. Karena apa? Karena setelah banyak penerbit, bermunculanlah sebenarnya penulis-penulis baru gitu. Makanya kita akan coba bantu teman-teman di daerah untuk mendirikan penerbit sekaligus untuk
membuat komunitas menulis, mungkin bisa sekolah menulis, sekolah jurnalis dan lain sebagainya. Kita banyak teman yang siap untuk membantu dan terjun ke daerah. Itu kira-kira. Dan itu mungkin salah satu jembatan yang dilakukan oleh penerbit Aura untuk lebih mari penulis Lampung ataupun yang belum bisa punya jembatan untuk menulis, kita sama wadah bersama. Betul. Penulisnya dari orang Lampung, penerbit bukunya dari orang Lampung. Betul. Jangan lagi ke luar Lampung. Iya. Oke. Nah, begitu pasti yang dirasakan oleh Mas Tobron ini, terutama untuk menghadapi yang namanya persaingan elektronik seperti itu. Ada nggak yang mungkin harus ada kata kunci yang harus disampaikan untuk pemirsa? Ya, sebetulnya kalau kita bandingkan antara buku secara fisik dengan elektronik, ya masing-masing punya kelebihan kekurangan ya. Iya. Gitu ya. Ya, sekarang ya mungkin kalau teknologis memang bisa diakses di mana-mana gitu ya. Walaupun kadang-kadang kendala mati lampu juga masih ada. Orang yang ada juga yang males juga menurut saya, apalagi bapak-bapak gitu ya. Males. Saya tawarkan gitu ya. Saya tawarkan ada buku, ada e-book. Ada yang cenderung masih milih buku gitu, fisik. Milih buku, jadi kalau keterbatasan juga mungkin ya. Keterbatasan orang adaptasi terhadap teknologi mungkin ada juga, artinya terutama bagi orang-orang tua sekarang masih juga banyak juga yang gaptek lah gitu ya. Iya. Kalau sejauh ini Mas Iksan mungkin bagaimana tuh boleh tahu nggak di umuran berapa kira-kira yang lebih cenderung memilih buku, dan tadi mungkin keterbatasan umur tadi ya. Saya melihat bahwa ada kecenderungan untuk maaf ya, misalnya begini, hari ini anak-anak yang menginjak umur SMP itu lebih suka mereka baca versi e-book. Nah di atas itu bisa jadi misalnya orang yang umurnya kira-kira ya di atas 25 itu banyak datang ke saya untuk dibantu. Saya punya e-book, bisa nggak dicetak gitu. Saya sudah mulai melihat bahwa ada kecenderungan memang untuk orang-orang yang 25 ke atas itu lebih suka membaca buku dalam konteks yang biasa gitu. Di bawah itu lebih suka ke elektronik ya. Nah, menyikapi untuk yang masyarakat umurnya di bawah, untuk masyarakat Lampung umurnya di bawah, taruhlah masih belasan lah, nggak puluh-puluhan, itu dibentuk tadi komunitas buku dan lain-lain itu ya mungkin ya. Seperti itu. Dan sekarang perkembangannya seperti apa? Sudah berapa lama tuh dibangun untuk di kabupaten? Ini kita lagi lagi discuss gitu ya. Terus kemudian saya kemarin dikontak di Mesuji, Waikanan untuk difasilitasi adanya komunitas-komunitas membaca. Dan pergerakannya progresnya sampai mana nih Mas? Minggu depan kita akan kopi darat. Kopi darat. Oke, kita akan kopi darat lagi nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tamu Hari Ini bersama Yudit Samanta, penerbit Aura dan penerbit buku Harakindo. Akan kembali setelah yang satu ini. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung.
Kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di tempat-tempat di Lampung. Ini Lampung Yai. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sini di Sindo TV Lampung. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, kalau kata orang adalah buku adalah sebagai sumber ilmu. Ya, penulis itu kembali lagi buku ditulis oleh penulis, kemudian buku diterbitkan juga oleh penerbit. Pertanyaannya sekarang adalah, Mas Iksan, apakah ada nih kerjasama antara penerbit dan penulis saat ini? Ya, kita udah jalan bareng dengan penulis itu, beberapa buku udah kita terbitkan. Ada namanya Pak Nur Islam gitu ya, kemudian ada Kak Rio gitu. Itu penulis-penulis aktif yang kita ajak untuk terus menulis, dan kita siap untuk menerbitkan bukunya. Nama penulis barusan sepertinya saya tidak asing sekali gitu ya. Saya bawa bukunya ini kalau misalnya pemirsa ingin mendapatkan buku, bisa menghubungi penulisnya atau dengan saya. Baiklah, pemirsa, jika Anda ingin mengenal Bapak Nur Islam sekaligus ingin mengenal karya tulisannya, mohon dilihat dengan baik. Ernest, tolong disut Menyesal Tidak Salat Berjamaah. Ya, ini adalah karya Bapak Nur Islam. Bapak Nur Islam itu siapa? Beliau adalah produser saya. Ya, baik, di tamu hari ini. Oke, sekian ya Pak Nur, jangan lupa komisi. Oke, baik. Kemudian, itu memang sudah ada kerjasama antara penulis dan penerbit. Sampai saat ini progresnya sejauh mana nih? Ya, progresnya kita akan memperbanyak lagi itu buku, karena emang tanggapannya positif. Insya Allah kita akan perbanyak 1.000 eksemplar untuk buku Pak Nur Islam itu. Mungkin ada sedikit revisi ya. 1.000 eksemplar. Kemarin sudah 1.000 eksemplar itu. Sesuai permintaan. Iya. Subhanallah, luar biasa. Oke. Oh, jadi ini, baiklah Pak Nur. Oke, kemudian mengapa sedikit sekali penulis di Lampung yang go nasional nih, yang mana mungkin Mas Tabroni. Kalau menurut Mas Tabroni seperti apa? Ya, mungkin memang saya melihat budaya ya, budaya di Lampung ini untuk menulis ini mungkin barangkali memang saya anggap masih rendah sih, khususnya itu tadi. Ya, mungkin agak beda mungkin ya. Ya, saya melihat kawan-kawan di kalangan dosen itu tadi itu dia menulis hanya sekedar kebutuhan untuk kenaikan pangkat kan gitu ya. Karena kewajiban sebagai dosen gitu ya, bukan karena memang dia ingin punya ide, dia ingin tuangkan dalam buku, dalam tulisan. Lebih gitu. emang formalitas lah ya untuk kenaikan kredit poin dan lain-lain. Iya. Baik. Nah, bagaimana dia mau go nasional gitu? Untuk Lampung aja masih begitu. Baik. Kalau Mas Iksan seperti apa? Kalau saya masih optimis ya. Insya Allah di tahun 2015 ini kita akan ada penulis yang go nasional ya. Sebenarnya kalau dari sisi ini? Insya Allah, karena karya yang berikutnya Insya Allah akan go nasional. Amin. Banyak penulis yang datang ke saya untuk dibantu ya, dibantu dipasarkan secara nasional. Nah, prinsipnya kita siap. Masalahnya dalam tanda petik, ini bukan masalah sebenarnya, harus ada pihak-pihak yang juga konsen ya, khususnya penikmat buku, untuk mendorong penulis supaya bisa go nasional. Minimal maulah kita untuk mendukung Lampung go nasional dalam bidang perbukuan ini. Yuk
kita datangi toko-toko buku, yuk kita beli penulis-penulis Lampung itu supaya mereka lebih produktif lagi. Baik, baik. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh penikmat buku. Segera ambil bagian untuk meningkatkan perbukuan kita di Lampung. Oh, seperti itu. Dan melihat fenomena saat ini bahwa penulis itu ketika ingin menerbitkan buku selalu bermodalkan modal sendiri, katakan seperti itu ya. Bisa dan modal sendiri. Ya, modal sendiri seperti itu. Dan kenapa? Apakah karena memang saat ini di Lampung khususnya ya, buku tersebut kurang mutunya, ataukah ada faktor-faktor sendiri yang sampai dengan saat ini masih kebanyakan penulis bermodalkan mandiri, uang sendiri? Ya. Jadi memang secara konten saya melihat masih perlulah ya banyak kita untuk perbaiki gitu. Makanya ini perlu hadirlah editor-editor yang handal, dan kita sudah ada pembicaraan dengan editor untuk memperbaiki konten. Nah, ke depan selain itu juga perlu adanya modal, karena untuk distribusi secara nasional setidaknya kita perlu 1.500 sampai 2.000 eksemplar. 1.500 yang harus sampai diperbanyak. 2.000 eksemplar. Oke, baik. Dari Mas Tabroni sedikit aja karena kita sesaat lagi waktunya closing statement, mungkin ada yang ingin disampaikan sedikit buat pemirsa Sindo TV Lampung. Ya, kepada para generasi muda juga terutama ya, juga para ya ilmuwan saya pikir, supaya bagaimana kita meningkatkan daya pikir kita untuk menuangkan dalam sebuah tulisan itu. Jadi, ya nanti bisa kita bantu untuk dipublish begitu. Oke, baik. Sedikit, Mas. Ya. Siapapun yang punya ide, gagasan berupa naskah buku, Aura Publishing siap menerbitkan buku dengan berbagai kemudahan, dan saya pastikan setiap buku yang datang ke Aura akan kita terbitkan. Oke. Terima kasih Mas Iksan dan terima kasih Mas Tabroni. Pemirsa Sindo TV Lampung, demikian perjumpaan tamu hari ini bersama Yudit Samanta dan bersama penerbit buku Aura beserta dengan penerbit buku Harakindo. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore hari ini bisa menginspirasi dan untuk penerbitan buku bisa lebih maju. Sekali lagi untuk Aura Publishing jangan lupa di Twitter @aurapublishing, kemudian bisa di search juga di websitenya www.aurapublishing.com. Saya Yudit Samanta untuk Sindo Lampung TV. Tamu hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.